Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya dambakan. Sebelum saya memulai ceramah, marilah kita bersyukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung ketawara nugraha beliaulah kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Imade Pandu Satria Arya Dwipa, kelas 11 AKKL 2, nomor absen 3. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang bertemakan ekonomi, lebih tepatnya mengacu pada budaya konsumtif. Kata konsumtif sering diartikan sama dengan kata konsumerisme, padahal kata tersebut mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan konsumen. Sedangkan konsumtif lebih khusus menjelaskan keinginan untuk mengonsumsi barang yang tidak dibutuhkan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Konsumtif biasanya digunakan untuk menunjuk pada perilaku konsumen yang memanfaatkan nilai uang yang lebih besar dari nilai produksinya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arti perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi secara terus-menerus, baik itu berupa barang sekali pakai maupun barang yang masa pakainya jangka panjang. Perilaku ini juga melakukan pembelian secara terus-menerus tanpa henti dan tidak terencana. Sebagian besar generasi milenial memiliki pola hidup konsumtif sebab hidup di era digital sehingga mudah untuk memenuhi hasrat sesaat. Remaja adalah lahan yang tepat untuk para produsen, karena para remaja masih sangat mudah terpengaruh oleh iklan suatu produk, ikut-ikutan teman dan tidak realistis dan cenderung boros dalam menggunakan uangnya. Kita akan bicara mengenai keuangan atau ekonomi para kaum milenial. Menurut saya, keuangan kaum milenial ini mungkin banyak yang dari mereka berpenghasilan rendah, dalam artian penghasilan mereka masih setara UMR atau di bawah itu. Hal ini menyebabkan lebih besar pasak daripada tiang. Hal tersebut memicu perkara baru dalam keuangan, yakni berhutang dan tidak cerdas dalam finansial. Milenial yang cerdas tidak hanya cerdas dalam kognitif, tapi juga cerdas dalam finansial yang membuat mereka dapat merdeka secara finansial. Terdapat pula tindakan-tindakan yang kurang baik untuk memenuhi perilaku konsumtif, antara lain, yang pertama, meminta uang lebih dari kemampuan orang tuanya, yang kedua, mencuri barang-barang yang ada di sekitarnya, dan yang ketiga, sudah berani berbohong untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ibu guru dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, banyak hal yang menyebabkan masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini sendiri, menjadi berperilaku konsumtif. Hal ini terjadi karena promosi iklan di TV, radio, koran, hingga media sosial. Biasanya iklan seperti ini dibuat semenarik mungkin agar memancing rasa ingin tahu kita dan membuat kita membeli barang tersebut. Mereka pun tidak bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Menurut saya, menghindari perilaku konsumtif tidaklah mudah. Terlebih kita mempunyai kerabat, teman maupun sahabat yang memiliki pola hidup konsumtif. Belum lagi diskon yang ditawarkan oleh online shop maupun offline shop yang semakin membuat kita tergiur untuk membeli barang baru setiap bulannya. Sesekali Anda boleh saja membeli barang yang merupakan keinginan, bukan kebutuhan, agar Anda tetap bisa mengikuti tren yang ada, akan tetapi Anda tetap merdeka secara finansial di usia 20 tahun. Memang tidak ada pilihan lagi jika kita ingin memiliki kehidupan yang baik di masa yang akan datang dengan cara mengelola uang secara cerdas. Mengatur gaya hidup demi kepuasan sangatlah susah dilakukan. Tanpa pengelolaan uang yang cerdas, akan sulit mencapai kemerdekaan finansial yang maksimal. Percis kata pepatah, tujuan tanpa perencanaan hanyalah harapan. Sebab generasi milenial ini akan melanjutkan tonggak estafet masa depan bangsa dan keluarga tentang usia produktif. Cerdas dalam finansial perlu ditanamkan sejak dini, baik di usia sekolah yaitu TK, SD, SMP maupun SMA atau SMK, mengenai pentingnya mengelola keuangan dengan baik agar kelak dapat mengatur keuangan dengan baik. Demikian ceramah saya mengenai budaya konsumtif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata-kata baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.